Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Naturalisasi Kevin Dix beri pujian mengejutkan. Ridho dinilai layak main di Eropa dan akan diajak bicara serius. Sandy Walsh alami nasib pahit seperti Struijk. Hijrah ke Asia justru bikin karirnya tenggelam. Yokohama F. Marinos terancam degradasi. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Baru beberapa pertandingan mengenakan jersey Garuda, Kevin Dix langsung menebar sinyal besar. Ia bukan cuma datang untuk bermain, tapi juga ingin membangun. Salah satu langkah awal yang mengejutkan justru datang lewat pujian serius kepada rekan satu timnya di lini belakang, Rizky Ridho. Dalam pertemuan santai namun bermakna dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Dix secara terbuka menyebut nama Ridho sebagai pemain yang pantas tampil di Eropa. Pujian ini tentu bukan ucapan biasa. Kevin Dix bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah ex-back Serie A bersama Fiorentina, pernah tampil di Eredivisie bersama Feyenoord dan Vitesse, dan kini memperkuat FC Copenhagen, klub raksasa Denmark yang rutin bermain di Liga Champions dan Liga Eropa. Maka, ketika seorang Kevin Dix berkata, Ridho layak main di luar negeri, kalimat itu mengandung validasi dari level kompetisi elit Eropa. Saya diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Rizky Ridho, ucap Erick Thohir dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Liputan 6. Bahkan Dix menambahkan bahwa jika ada waktu, ia ingin bicara secara pribadi, dari hati ke hati, dengan Ridho. Hal ini jelas menunjukkan kedekatan emosional dan niat baik yang jauh lebih dalam dari sekadar pujian. Tak bisa dimungkiri, Rizky Ridho memang tengah berada di puncak performa. Dalam beberapa laga penting Timnas Indonesia, termasuk melawan Arab Saudi dan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Ridho tampil solid. Ia bukan hanya menjaga pertahanan tetap rapat, tapi juga menunjukkan kepemimpinan dan kecerdasan membaca permainan, dua atribut yang sangat dihargai di sepak bola Eropa. Ridho juga punya keunggulan sebagai bek modern. Ia mampu mendistribusikan bola dari lini belakang, tidak panik dalam tekanan, dan punya kemampuan duel yang tangguh. Semua ini adalah kualitas yang dibutuhkan klub-klub luar, khususnya di Eropa yang kini sangat fokus mencari bek muda dengan visi permainan. Ketika Kevin Dix menyatakan niatnya untuk membimbing Ridho dan memberinya dorongan agar mencoba tantangan baru di Eropa, itu bisa menjadi titik awal karir luar negeri bagi sang pemain Persija Jakarta tersebut. Dix bahkan mengatakan langsung kepada Erick, kalau bisa Ridho main di luar negeri. Ini seperti dorongan moral yang tak ternilai, datang dari seorang rekan yang sudah merasakan kerasnya persaingan di berbagai liga top dunia. Dan ini bukan sekadar basa-basi. Sebab, Kevin Dix sendiri sudah resmi menjadi WNI sejak November 2024 lalu dan bahkan telah tampil membela Timnas Indonesia dalam 5 pertandingan internasional, termasuk melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Meski sempat ditarik karena cedera saat debut, Dix tetap menjadi andalan di lini belakang skuad Garuda sejak saat itu. Ia tahu kualitas pemain, dan ia tahu apa yang dibutuhkan agar bisa bersaing di panggung global. Di sisi lain, Ridho sendiri memang belum mencicipi panggung luar negeri. Tapi dengan sinyal-sinyal seperti ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia akan mengikuti jejak para pemain Indonesia lainnya seperti Jai Itzes, Elkan Bagot, atau bahkan Kelvin Verdong. Apalagi saat ini PSSI juga gencar mendorong pemain-pemain lokal agar berani meniti karir di luar negeri, bukan hanya mengandalkan naturalisasi. Menariknya, hubungan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal tampak semakin harmonis. Apa yang dilakukan Kevin Dix adalah contoh sempurna bagaimana proses integrasi tidak berhenti pada level administrasi, tetapi juga menyentuh sisi teknis dan emosional. Ia tidak datang hanya untuk bermain, tapi juga untuk memberi pengaruh positif. Erick Thohir juga menegaskan bahwa pembinaan pemain muda harus dilengkapi dengan arahan dari pemain berpengalaman. Dan Kevin Dix tampaknya siap memainkan peran itu. Ia tidak menutup diri, justru ingin berbagi pengalaman, terutama kepada pemain seperti Ridho yang dianggap punya potensi besar untuk naik kelas. Jika dalam waktu dekat Ridho benar-benar mendapat tawaran dari klub luar negeri, maka tidak berlebihan jika kita menyebut Kevin Dix sebagai sosok yang ikut membuka jalannya. Jarang ada pemain Indonesia yang mendapatkan pujian langsung dari pemain yang telah kenyang pengalaman di Eropa, dan lebih jarang lagi ketika pujian itu disertai ajakan diskusi pribadi. Kini, semuanya kembali ke Rizky Ridho.
Apakah ia akan menjawab tantangan ini dan mengambil langkah besar menuju kompetisi luar negeri? Atau tetap fokus memperkuat Persija dan timnas di dalam negeri? Satu hal yang pasti, semua mata kini mulai meliriknya, dan Kevin Dix telah menyalakan spotlight itu terlebih dulu. Jika Ridho berhasil menembus Eropa, maka sejarah akan mencatat bahwa awalnya datang dari sebuah pertemuan hangat, satu pujian tulus, dan niat baik seorang rekan yang baru saja menjadi bagian dari keluarga besar Garuda. Sandy Walsh alami nasib pahit seperti Struijk. Hijrah ke Asia justru bikin karirnya tenggelam. Yokohama F. Marinos terancam degradasi. Langkah berani Sandy Walsh meninggalkan zona nyamannya di Eropa ternyata belum membuahkan hasil manis. Bek kanan andalan timnas Indonesia itu kini menjalani masa-masa sulit di Jepang bersama klub raksasa yang sedang sekarat, Yokohama F. Marinos. Alih-alih jadi starter andalan seperti di Cafe Mechelen, Sandy kini lebih sering terlihat duduk di bangku cadangan, bahkan menjadi cadangan tak terpakai dalam 3 pertandingan terakhir J-League 2025. Situasinya ini kian mengkhawatirkan karena klub yang ia bela juga berada di ambang degradasi. Kondisi ini seakan jadi pengulangan nasib pahit Rafael Struijk. Pemain muda timnas Indonesia itu memilih meninggalkan Liga Belanda demi petualangan baru di Australia bersama Brisbane Roar. Tapi apa hasilnya? Struijk hanya diberi total 239 menit bermain sepanjang musim, atau rata-rata kurang dari 24 menit per pertandingan. Dan setelah hanya 1 musim, ia pun berpisah dari klub yang dimiliki orang Indonesia tersebut. Timnya pun terseok di posisi ke-12 dari 13 tim yang bertanding. Kini, Sandy Walsh pun mengalami hal serupa. Setelah menghabiskan seluruh karirnya di Liga Belgia dan bermain reguler, keputusan hijrah ke Asia di usia 30 tahun tampaknya belum tepat. Di Yokohama F. Marinos, ia hanya tampil dalam 8 pertandingan dari total 22 pekan yang telah berjalan di musim ini. Parahnya, meski sempat cedera, begitu sembuh, pelatih tetap tak meliriknya. Sandy lebih banyak duduk manis sebagai penonton di bangku cadangan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada jam terbangnya, tapi juga pada kondisi mental dan performanya jika terus dibiarkan. Terlebih, Yokohama F. Marinos saat ini sedang menghadapi musim terburuk sepanjang sejarah klub mereka di J-League. Tim yang dulu pernah menjuarai liga kini justru berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 15 poin. Dalam pertandingan terakhir, Sabtu 28 Juni 2025, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Shonan Belmar, hasil yang tak banyak membantu karena jarak ke zona aman masih 8 poin. Bagi Sandy Walsh, ini adalah alarm keras. Bukan hanya karena ia kehilangan posisi utama, tapi juga karena ia kini terjebak di tim yang sedang krisis. Jika Marinos benar-benar terdegradasi di akhir musim, maka Sandy akan menjadi bagian dari sejarah kelam klub yang sebelumnya selalu jadi langganan papan atas. Turun kasta bisa jadi pukulan telak bagi karirnya, apalagi ia adalah pemain dengan status internasional yang seharusnya bisa menjadi panutan. Melihat kondisi ini, publik sepak bola Indonesia pun mulai bertanya, apakah keputusan para pemain diaspora untuk pulang lebih dekat ke Asia benar-benar langkah bijak? Faktanya, beberapa dari mereka justru meredup setelah hijrah. Rafael Struijk kehilangan tempat di tim utama dan kontraknya tidak diperpanjang. Sekarang Sandy Walsh mengulangi skenario serupa di Jepang. Mereka justru mendapatkan tantangan yang lebih rumit dibandingkan saat berada di Eropa. Padahal ekspektasi awal sangat tinggi. Ketika Sandy diumumkan bergabung ke Yokohama F. Marinos, banyak yang menyambut gembira, menganggap ia akan membawa warna baru di sepak bola Jepang. Tapi hingga kini, semuanya justru berbalik arah. Klubnya berada di ambang jurang, dan ia sendiri terpinggirkan dari skuad utama. Kini keputusan penting ada di tangan Sandy Walsh. Apakah ia akan bertahan dan berjuang di klub yang sedang sekarat? Ataukah mempertimbangkan opsi lain demi menyelamatkan karirnya? Dengan usianya yang sudah kepala 3, waktu tidak lagi berada di pihaknya. Jika terus membeku di bangku cadangan dan terdegradasi bersama Marinos, peluang untuk kembali tampil reguler bisa makin menipis. Bagi timnas Indonesia, ini juga menjadi perhatian besar. Sandy adalah bek kanan utama yang selama ini jadi andalan di berbagai turnamen penting. Jika ia tidak mendapat menit bermain reguler di level klub, maka performanya di level internasional pun bisa terpengaruh. Situasi ini bisa jadi bahan evaluasi serius bagi pemain-pemain diaspora lainnya sebelum mengambil keputusan besar. Yang jelas, apa yang dialami Sandy Walsh dan Rafael Struijk ini jadi pelajaran bahwa bermain di Asia bukan berarti jalan mulus. Justru tekanan lebih besar bisa muncul karena ekspektasi tinggi dan sistem yang berbeda dengan Eropa.
Dan jika tidak hati-hati, keputusan pindah klub bisa jadi awal kejatuhan, bukan puncak kesuksesan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.